Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan di Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita ketemu lagi di mata kuliah Teknopreneur 4 ya. eh, untuk teman-teman di semester 4. Oke, kita sekarang masuk ke sesi yang ketiga yaitu model bisnis berdasarkan produksinya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu produksi. Untuk produk itu biasanya terdiri dari berapa macam gitu. Ada manufacturer, kemudian distributor, retailer, kemudian franchise, dan juga white label. Nah, untuk manufacturer teman-teman pasti udah tahu banget lah ya, itu adalah suatu perusahaan gambarannya kayak pabrik lah ya untuk gampangnya. Itu membuat sebuah produk dan menjualnya untuk mendapatkan laba. Biasanya produksi barang digunakan dengan menggunakan mesin produksi. Ini mau pabrik besar maupun yang kecil, mau UMKM, kalau itu membuat barang atau barang-barang itu berarti bikin produksinya sendiri itu dikategorikan sebagai manufacturer. Yang kedua, distributor. Distributor itu tidak memproduksi barangnya sendiri ya. Barangnya itu mereka hanya menjualkan saja. Nih, aktivitas utamanya adalah mendistribusikan produk, tidak menjual produk langsung ke konsumen, tapi biasanya mereka ngedrop-drop aja ke grosiran, ke tempat-tempat yang besar, ke agen-agen besar. Nah, distributor itu biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka nggak langsung melayani langsung ke konsumen. Karena apa? Karena kalau langsung melayani ke konsumen kan biasanya harganya nanti bisa mematikan pasaran karena kan harga dari distributor kan lebih murah ya. Tapi biasanya penjualannya juga harus dalam bentuk banyak, nggak bisa eceran satu-satu ketengan gitu. Nah, tapi ya kalau sekarang sih memang ada distributor-distributor tertentu yang memang melayani konsumen retail langsung gitu. Tetapi biasanya yang umumnya itu memang mereka itu menjualnya melalui retail. Jadi penjual-penjual eceran kecil. Jadi si penjual, ini kita masuk ke retail ya, si penjual yang termasuk kategori retail ini membeli produknya dari distributor. Kemudian dia menjual kembali kepada konsumen. Jadi retail ini adalah penghubung antara produsen atau manufaktur ataupun distributor kepada konsumen. Jadi middleman lah ya. Jadi distributor itu karena jualannya itu nanti harus barang besar banyak, kemudian eh, harganya juga harga grosir lah ya. Nah, kalau retailer ini belinya dari distributor. Kadang-kadang kan manufaktur nggak melayani langsung, kadang-kadang ada manufaktur yang melayani langsung. Tetapi kalau yang tidak melayani langsung berarti belinya dari distributor. Mereka beli dalam jumlah yang banyak, kemudian dijualnya ketengan atau dijualnya eceran sedikit-sedikit. Kalau yang retailer. Jadi kalau retailer itu langsung ketemu sama konsumennya. Kalau distributor itu umumnya tidak. Umumnya mereka hanya bertemu dengan retailer. Mereka hanya jual partai besar, grosiran. Nah, kalau yang retailer ini tadi jualnya ketengan, satuan. Boleh jual yang agak gede, ya kodian atau lusinan bisa, tetapi umumnya mereka menjual ketengan atau eceran. Oke, paham ya? Manufacturer apa, distributor apa, retailer apa. Gampang itu mah. Kemudian franchise. Franchise itu adalah waralaba. Jadi konsepnya ketika seseorang ingin memulai bisnis itu nggak harus bikin bisnisnya itu dari awal, nggak harus produksi, nggak harus nyobain ini error atau tidak, nggak harus nyobain juga pemasarannya seperti apa. Tetapi cara mudahnya adalah mereka membeli modalnya itu langsung ke franchise. Jadi mereka beli merek. Mereka cukup beli model yang udah ada dari brand tertentu. Jadi mereka kompensasinya itu bayar seberapa ratus juta atau berapa puluh juta untuk bisa menggunakan franchise-nya mereka. Contoh gampangnya itu nanti teman-teman di slide berikutnya. Kemudian white label. Apa yang disebut dengan white label? Ini mirip dengan franchise, tetapi bedanya pada white labeling ini Anda bebas menggunakan brand Anda sendiri. Oke, kita detailkan lagi di sini. Manufaktur itu bisa menjual barang secara langsung kepada konsumen atau menggunakan perantara pihak ketiga. Nah, kalau Intel contohnya melalui produk laptop Nike and Apple, ini mereka jual di Apple Retail Store.
Nah, ini kalau kekurangannya kalau manufaktur itu selalu butuh resource agar terus bisa produksi. Sedangkan kalau distributor itu ada yang bekerja sama dengan banyak supplier sekaligus, tetapi ada juga yang khusus menjadi distributor resmi untuk satu produk. Nah, kalau contohnya ini PT TAM, yaitu perusahaan distributor mitra dari berbagai perusahaan seperti Samsung, Xiaomi, dan BlackBerry. Nah, yang menjadi kelemahannya ini tidak bisa menjual produk langsung ke konsumen. Biasanya itu mereka tidak langsung ke konsumen karena mereka jualnya partai besar. Jadi biasanya yang punya budget untuk partai besar itu adalah retailer. Nah, kita masuk ke retailer. Retailer ini harus memastikan ketersediaan resources seperti gudang, kemudian yang terjamin agar aktivitas bisnisnya itu tidak terganggu. Perusahaan retail yang besar ini seperti contohnya adalah Indomaret dan Alfamart. Ini mereka adalah perusahaan retail yang besar. Nah, Indomaret dan Alfamart itu mereka tidak bikin sendiri barang-barangnya. Nah, kalau mereka itu gudangnya kosong ya mereka nggak bisa jualan. Nah, itu kelemahannya. Kemudian kalau franchise, pihak yang memiliki bisnis dengan brand disebut dengan franchisor. Yang menggunakan brand bisnis tersebut disebut dengan franchisee. Franchisor itu siapa? Ownernya Pizza Hut, ownernya KFC, ownernya eh, Kumon, ownernya Primagama. Nah, yang franchisee-nya itu siapa? Yaitu yang cabang-cabang kecil yang ada di Cilacap, yang ada di Tasik, yang ada di Bandung atau di mana. Nah, orang-orang yang membeli langsung, orang nggak mau. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu kan biasanya kalau dalam sebuah eh, pemasaran itu adalah bagaimana cara membangun image, bagaimana orang bisa tahu bahwa aware gitu loh. Kalau kalau barangnya kita tuh ada, kalau kalau mereknya kita tuh ada dan bagus. Itu yang agak susah. Makanya keluarlah model bisnis yang seperti franchise gitu. Jadi orang itu nggak harus bikin dari awal, nggak harus bikin membangun mereknya dari nol, tetapi mereka cuma tinggal beli franchise-nya. Udah ada yang udah besar, udah ternama seperti Migacoan, udah tinggal beli berapa ratus juta tuh. Terus nanti si franchisornya itu akan drop segala macam ngasih juga pelatihan kepada SDM-nya, kemudian juga apa bahan bakunya mereka kasih, kemudian layoutnya dan lain-lain itu mereka sudah settingkan gitu. Nah, kemudian kalau white label, apa yang dimaksud dengan white label tadi ya? Oh, pertanyaannya adalah franchise. Franchise itu tadi contohnya apa aja? Tadi ya, Primagama, Kumon, terus ada KFC, Pizza Hut, Mixu, kemudian McDonald, terus ada Alfamart, Indomaret, Apotek K24 juga termasuk franchise. Ini masih banyak banget. Nanti teman-teman silakan browsing juga seperti apa contoh dari franchise apa saja. Ini white label. Kita masuk ke white label. Bagaimana kalau white label itu? Nah, ini menawarkan bisnis white labeling. Ini menjual produknya khusus ke reseller, bukan ke konsumen. Jadi mereka itu contoh seperti pabrik lah. Nah, pabriknya ini mereka menjual eh, barang-barang yang memang tanpa merek sengaja nantinya dibeli oleh resellernya itu adalah retail-retail atau mungkin bahkan distributor besar yang akan beli kemudian nanti mereka akan menggunakan brandnya namanya mereka sendiri. Contohnya ini ada produk fashion dan kerajinan tangan dari white label itu ada Hoxton. Ini juga membuat elektronik dari dan berbagai distributor seperti Apple. Nah, ini nanti teman-teman akan kita bahas lagi lebih lanjut apa saja yang contoh-contoh white label dan bagaimana kita akan masuk ke part 2 ya, biar nanti teman-teman bisa lebih detail lagi mendapatkan penjelasan tentang white label. Oke, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.